blokade Amerika Serikat terhadap minyak Iran terus berlanjut. Hingga Jumat pagi, CENTCOM mengklaim telah memutar balik 44 kapal, muatan 41 tanker diantaranya sebesar 69 juta barel senilai lebih dari 6 miliar dolar Amerika. Pemberlakuan blokade laut sejak 13 April lalu justru membuat negosiasi putaran kedua buntu. Alih-alih memicu perang retorika baru baik dari Washington maupun Teheran. Melalui pesan tertulis lewat media, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengeluarkan pernyataan yang arahnya kian konfrontatif terhadap kebijakan Presiden Donald Trump di Timur Tengah. 4 poin utama pernyataan Mojtaba menegaskan kendali Iran atas Selat Hormuz dan skema keamanan di Teluk Persia. Larangan terhadap operasi kapal asing, terutama armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk Persia, kedaulatan maritim atas checkpoint Selat Hormuz dan kesiapan menindak pelanggaran, serta penolakan pembatasan program nuklir dan rudal Iran. Presiden Donald Trump yang di dalam negeri mendapat tekanan kenaikan harga minyak dan masalah persetujuan perang dari Kongres mengeluarkan ancaman baru. Selain mengisyaratkan blokade laut terhadap Iran diperpanjang, Trump tengah menimbang sejumlah opsi militer yang diklaim CENTCOM cepat dan kuat. The rest could come very quickly if we don't make a deal. They're not going to have a nuclear weapon. They know it, and just about everybody else does. Pengamat pertahanan menyebut taktik blokade laut dijalankan Amerika Serikat untuk mengimbangi keunggulan strategis yang berhasil dicapai Iran sebelumnya, terutama terkait kendali checkpoint Hormuz dan perang asimetris. Melalui tekanan ekonomi dan juga kemudian tekanan politik, baik itu di level internasional maupun domestik di Amerika Serikat itu sendiri. Nah sekarang Amerika Serikat berusaha untuk mengimbangi keunggulan strategik yang dimiliki oleh Iran dengan cara menerapkan blokade laut. Perang retorika Donald Trump dan Mojtaba Khamenei berpeluang membuat perang kembali berkobar. Terlebih, negosiasi di meja perundingan mengalami kebuntuan dan blokade minyak semakin menekan Iran. Trump punya dilema sendiri. Untuk melanjutkan perang, harus mendapatkan persetujuan Kongres yang akan diputuskan Jumat waktu Amerika Serikat atau Sabtu waktu Indonesia. Sir, but let me. What would it cost? What would you pay to ensure Iran doesn't get a nuclear bomb? Sebelumnya Menteri Perang Pete Hegseth dicecar oleh anggota Komite Angkatan Bersenjata Kongres dari soal alasan perang hingga pembengkakan biaya perang. Sejak awal Maret, anggota Senat maupun Kongres AS asal Partai Demokrat telah 5 kali gagal meloloskan resolusi undang-undang kekuatan perang untuk menghentikan kebijakan perang Trump di Iran. Halo selamat malam saudara, bola liar kembali menggelendeng ke hadapan Anda. Kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dan Iran membuat Timur Tengah di ujung tanduk. Tak kunjung berhasil menekan Iran di meja perundingan, Presiden Donald Trump kembali menjalankan diplomasi koersif dengan tekanan lebih maksimal. Selain memperpanjang blokade, Trump menimbang opsi militer yang diklaim cepat dan kuat jika negosiasi terus buntu. Alih-alih ditekan oleh blokade dan kemandegan negosiasi, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei justru mengambil sikap lebih keras. Mojtaba menegaskan kendali atas Selat Hormuz, larangan terhadap kapal asing di Teluk Persia, dan penolakan pembatasan program nuklir dan balistik. Apakah kolapsnya perundingan dan konfrontasi kebijakan Presiden Trump dan Ayatollah Mojtaba Khamenei akan memantik perang baru? Apakah Kongres Amerika Serikat Jumat ini akan memberi persetujuan atau akan menolak melanjutkan kebijakan perang Presiden Trump? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Masister Tarigan. Topik malam ini kita bahas dengan sejumlah narasumber. Saya menyapa Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Selamat malam Pak Wibawanto. Yon Mahmudi, Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Yon. Marsma Punawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategik PPAU, alumnus USL World College. Selamat malam. Aisyah Kusuma Sumantri, Direktur Kerjasama Luar Negeri dan Hubungan Internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam. Riko Marbun, alumnus Raja Ratman School of International Studies NTU. Selamat malam Bang Riko. Malam. Antoni Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy. Selamat malam Pak Antoni. Malam. Dan melalui Zoom saya menyapa Muhammad Ayub Mirdad, dosen hubungan internasional
Unair. Selamat malam Mas Ayub. Ya, selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Dan ini ada poin pernyataan awal dari Khamenei untuk merespon tidak terjadinya perundingan yang baru, tidak mencapai negosiasi. Khamenei justru menjadi lebih keras. Saya bacakan poin-poinnya. Yang pertama, Iran akan antarkan babak baru bagi Teluk Persia dan Selat Hormuz, di mana keamanan dipastikan oleh pemilik laut tersebut. Poin kedua, satu-satunya tempat yang bagi kapal-kapal asing di Teluk Persia adalah di dasar perairan. Dan poin ketiga, Selat Hormuz masuk era baru. Semua kapal yang menantang kedaulatan kita akan ditindak. Dan poin yang terakhir, program rudal dan nuklir kita bukan sekedar alat pertahanan, melainkan pondasi kedaulatan abadi Iran. Tidak ada tawar-menawar soal nuklir oleh Iran. Mbak Isa, menurut Anda, kenapa Mojtaba Khamenei tampak begitu keras? Ini karena sinyal putus asa di tengah tekanan, atau justru cuma retorika, atau mungkin kalkulatif saja? Ya, kalau kita lihat di sini semuanya balik lagi ke dalam leverage ya. Bagaimana kemudian Amerika Serikat dan Iran ini sama-sama sebenarnya saat ini sedang dikejar waktu. Amerika Serikat ini dikejar waktu karena urusan tekanan politik dalam negeri, lalu kemudian kenaikan harga dari bidang energi. Sementara Iran ini sekarang juga secara ekonomi sudah cukup terdesak nih. Karena Iran ini merugi sekitar 435 juta USD ya, per hari, dan kalau diakumulasikan sekitar 13 miliar USD per bulannya. Itu kan jumlah yang sangat besar. Nah, saya rasa di sini baik Trump maupun Khamenei ini berusaha untuk melakukan yang namanya menaiki escalation ladder. Dua-duanya berusaha untuk meningkatkan tingkat dari agresivitas masing-masing untuk bisa mendapatkan daya tawar yang lebih atau leverage di dalam perundingan tersebut. Makanya kita lihat sebenarnya dari Trump sendiri, Iran sendiri kan sudah kemudian mengajukan prasyarat ya kepada Trump. Meskipun pada akhirnya prasyarat tersebut ditolak. Karena sebenarnya syarat yang diajukan oleh Iran itu jelas menguntungkan Iran sebenarnya. Yang pertama mengenai boleh dibuka Selat Hormuz. Ini kan ada perdebatan terkait apa sih konsep dibukanya ini? Karena sebenarnya definisi dari pembukaan yang disebutkan oleh Khamenei itu adalah kemudian dia akan tetap mengontrol ya siapa yang bisa lewat ya, dan mereka harus tetap membayar $2 juta dalam bentuk renminbi di sana gitu ya. Jadi tidak ada yang berubah sebenarnya dari pembukaan Selat Hormuz kecuali ya respon dari blokade tersebut. Nah, sementara itu kita lihat juga nih dari segi program nuklir, saya rasa ini merupakan salah satu strategic purpose yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat gitu. Karena sudah jelas dilihat bahwa Iran ini melihat bahwa program nuklir yang tadinya ini mereka bilang berdasarkan kebutuhan sipil, sekarang dibutuhkan untuk tujuan-tujuan lain. Misalnya maritime propulsion system. Dan kemudian kita nggak tahu apakah di masa depan akan ada program nuklir. Karena ya yang kemarin dikatakan oleh Donald Trump itu kan ancaman untuk bisa menggunakan senjata nuklir ke Iran, menghancurkan civilization. Kalau yang dilihat di sini pemerintah Iran mau tidak mau keinginan mereka untuk membangun senjata nuklir pasti akan menjadi lebih kuat. Karena adanya incaran dalam strategi mutually assured destruction atau MAD gitu di dalam perang nuklir. Jadi saya rasa di sini sebenarnya dari Iran ini sendiri posisinya menjadi semakin keras karena dia tahu bahwa ya ketika dia kemudian mundur ini kan existential threat untuk mereka dan tidak mungkin mereka akan. Jadi ini kalkulasi yang matang menurut Anda? Menurut Bukan saya, hanya retorika? Betul, karena menurut saya di sini Iran ini berusaha untuk melakukan protracted war. Dia berusaha untuk membuat perangnya semakin panjang sehingga kemudian daya tawar Iran semakin tinggi. Karena di dalam perang atrisi berkepanjangan yang dirugikan itu adalah selalu pihak lebih besar yang kemudian memiliki sistem demokrasi. Saya ke Mas Wibawanto. Jadi menurut Anda bagaimana? Kan di perundingan pertama kalau kita lihat ini sebenarnya soal program nuklir bisa seakan-akan dinegosiasikan. Tapi yang sekarang kita lihat poin dari Mojtaba yang terakhir itu sangat keras bahwa ini soal kedaulatan. Jangan ungkit, jangan bongkar-bongkar soal program nuklir. Jadi saya izin bicara fondasinya dulu nih Mbak ya. Jadi ini masalah geopolitik ya. Geopolitik itu bicara interest untuk mendapatkan power, mempertahankan power. Dan usaha itu harus dijustifikasi dan informasi sehingga mendapatkan dukungan di tingkat global tuh. Jadi kita orang Indonesia harus tahu dulu geopolitical interest Indonesia. Foreign policy Indonesia. Jadi kita bisa menilai semuanya itu dari perspektif seorang Indonesia. Bahwa kita tuh adalah middle power, bukan revisionis, menjaga perdamaian, menjadi hedger. Instrumen utama kita dalam diplomasi itu sebagai middle power adalah diplomasi, didukung oleh militer, ekonomi, informasi, dan yang lain-lain. Dan kita itu ya jelas red line-nya, menjaga perdamaian, cinta perdamaian. Dan kita bekerja sama lewat ASEAN. Itu dulu basicnya tuh. Nah yang kedua, kita coba baca pikiran Washington. Saya lama di Washington DC, saya mau coba baca apa yang ada dalam otaknya Presiden Trump sekarang. Dan apa yang ada di Washington.
Dari tahun 79 sampai 2026, Amerika Serikat, siapapun presidennya, satu, menolak Iran itu punya senjata nuklir. Kenapa? Karena Iran mengambil posisi sebagai revisionis. Itu poinnya. Ya, baik dari Jimmy Carter sampai Presiden Trump. Yang beda tuh hanya caranya. 79 sampai 90 caranya containment. 90 sejak Bill Clinton dan George Bush Jr. itu mulai keras. Dan masuk era 2000 sampai 2011, Biden mulai mencoba dengan diplomasi. Makanya ada dikenal dengan JCPOA, ya. Oke, caranya cara-cara multilateralis untuk mengkonten, memanage pembangunan nuklir Iran tuh untuk kepentingan militer. Nah, Trump itu keluar dari situ di periode pertama. Kenapa? Karena menurut Trump, ya, ini tidak menghilangkan kemampuan nuklir Iran jadi nol perspektifnya. Ini hanya menunda. Perspektifnya begitu Trump waktu itu, ya. Dia keluar dari situ. Biden mengganti jadi presiden, Biden mau coba masuk lagi, udah nggak bisa karena levelnya udah lebih tinggi, ya, pengayaan uraniumnya. Akhirnya Trump mengambil keputusan, berarti saya harus ganti rezimnya. Nah, akhirnya berubah tuh, menjadi yang tadinya special operation low intensity conflict, Presiden Trump mengambil keputusan high intensity conflict. Ternyata nggak selesai 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Sekarang saya mau masuk ke war resolution, war power resolution, 60 hari. War power resolution itu, Mbak, ya, saya belajar satu semester tuh tentang itu tidak ada powernya. Itu pemadam kebakaran tanpa air. Jadi, ya, tahun 82-84, walaupun Kongres menolak, Presiden Reagan itu tetap melanjutkan operasi militer di Lebanon, 82-84. Ya, 89 Presiden dari Demokrat, Bill Clinton, tetap menjalankan operasi militer di Kosovo, ya, Serbia. Tahun 99 yang bomnya itu nyasar ke kedutaan Cina. Jadi maksud Anda di sini apakah nanti Lanjut Trump lagi. akan menabrak bahkan Kongres? Bukan menabrak, Mbak. Bukan salah. Jadi gini, interpretasi. Jadi Obama pun tahun 2011 waktu di Libya itu tetap lanjut walaupun dilarang oleh Kongres. Kenapa? Karena ada celah interpretasi yang berbeda. Di situ kan war. Sementara presiden itu punya keunggulan memulai perang dulu dan presiden memberikan justifikasi bahwa ini operasi special operation low intensity conflict, bukan perang besar, gitu loh. Nah, jadi hampir nggak pernah. Yang bisa mencegah itu ada 3 tuh. Kalau Kongres, Upper House, Senate, dan Lower House bersatu, mengumpulkan 2/3 suara, dan yang ketiga bisa memberikan tekanan bipartisan dalam konteks memotong anggaran. Tanpa itu, ini akan lanjut. Kenapa? Tetapi, ya, Kongres itu besok tidak akan memberikan izin untuk lanjut. Kenapa? Karena dikuasai Republikan. Kenapa? Karena Republikan mau menang di mid-election November. Nah, ini harus hati-hati. Presiden Trump akan lanjut dengan low intensity conflict, dan kita ingat sejarah Ajax operations waktu menjatuhkan Mossadegh tahun 53. Itu gagal di tahun 52 waktu CIA dan MI6 menjatuhkan Perdana Menteri Iran Mossadegh. Diulang lagi di 53 berhasil. Jadi Presiden Trump dia akan berusaha yang terbaik supaya Republikan tetap menang di Kongres 2026 November. Dia tetap jadi presiden, tidak diimpeach, dia tetap jadi presiden, dan 2028 apa yang menjadi misinya untuk menulify Iran dalam hal konteks nuklir, satu paket lagi lebih berat ini. Melucuti proksi, membatasi pembangunan misail, itu lebih berat gitu. Nah, itu tercapai. Nah, ini memang misi berat, makanya mengenai ways dan means-nya ini di Washington jadi perdebatan. Kalau tujuannya tetap sama, tidak boleh punya nuklir. Jadi kalaupun Iran mau punya nuklir, Rusia dan Cina itu menentang. Tapi Rusia dan Cina mau Iran itu menjadi negara threshold nuclear state. Artinya mempunyai kekuatan nuklir yang hampir punya senjata, sehingga membuat Amerika yang adalah saingan great power Amerika pusing. Baik. Terganggu konsentrasi. Nanti saya itu aja lanjut dulu lagi ya. kepada Anda. Baik, saya ke Mas Ayub. Melihat sikap terakhir dari Mujtaba, bagaimana kita menerjemahkan ini? Kenapa Mujtaba sekarang terlihat begitu keras? Padahal kan kemarin sempat mau negosiasi tuh. Ya, baik. Saya melihat pernyataan 4 poin dari Mujtaba Khamenei yang keluar hari ini, walaupun dia masih belum muncul di hadapan publik, yang ada banyak juga spekulasi tentang keberadaan dan bagaimana kondisi kesehatan atau fisiknya dia. Tapi menurut saya yang dia menegaskan Iran secara secara
sadar memilih jalur konfrontif menurut saya sekarang ya, karena mempertahankan program nuklir, menolak tekanan dan juga siap menghadapi eskalasi. Artinya Iran sekarang lebih posisinya berubah dari defensif ke konfrontif, dan ini ya pasti ada juga konsekuensi bagi dua belah pihak, khususnya bagi Iran ya, yang pada akhirnya juga mengunci hubungan dengan Donald Trump ya, dalam kondisi deadlock strategis yang kalau kita lihat 4 poin dari Mujtaba Khamenei sekarang. Jadi Amerika Serikat ini tidak mampu memaksa perubahan perilaku Iran meskipun tekanan militer dan ekonominya meningkat. Kita lihat ada kehilangan 400 juta lebih per hari. Iran kehilangan uang karena blokade yang terjadi di Selat Hormuz. Tapi Iran masih bertahan, masih resilient. Ini menunjukkan bahwa Iran karena Iran sudah lebih dari belasan tahun di bawah sanksi, jadi situasinya cukup siap untuk tetap bertahan dalam tekanan ekonomi dari Amerika Serikat. Jadi sementara juga Iran tidak cukup kuat untuk memaksa Amerika Serikat mundur ya, karena Amerika Serikat ini supaya konflik ini bergeser dari upaya resolusi menuju ke kompetisi jangka panjang berisiko tinggi, karena 4 poin ini bisa buka perang baru lagi antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi menurut saya ya konsekuensinya cukup besar kalau tidak ada konsesi, tidak ada kompromi antara Iran dan Amerika Serikat. Baik, sekarang kita coba melihat bagaimana dari sisi Amerika Serikat, Bang Riko. Coba kita baca sejumlah poin yang disampaikan oleh CENTCOM, sodorkan opsi militer ke Trump. Yang pertama, serangan udara presisi untuk melumpuhkan pusat komando dan sisi infrastruktur militer Iran. Kemudian yang kedua, operasi darat terbatas, kuasai pulau kecil strategis untuk menetralisir blokade Selat Hormuz. Yang ketiga, operasi pasukan khusus, infiltrasi ke situs nuklir bawah tanah, Natanz dan Fordow, amankan stok uranium. Jadi Bang Riko, apa kira-kira opsi ini di atas meja semata atau sebenarnya bisa dilaksanakan poin ini? Kalau saya melihat sebenarnya saling tembak narasi antara Iran dan Amerika ini mirip seperti waktu istirahat antar pertandingan tinju ini. Jadi antar ronde ini mereka masing-masing itu saling tarik nafas sebenarnya ya. Saling tarik nafas. Dan kalau kita melihat konsistensi dari narasi, sebenarnya kan Iran nuclear deal itu pernah terjadi tahun 2013 sampai 2015. Cuman ini ada beda caranya. Kalau dulu waktu zamannya Obama, JCPOA tadi yang disebutkan, itu mereka menghindari perang untuk diplomasi. Kalau yang sekarang ini menggunakan perang untuk diplomasi. Jadi ini dua hal yang terbalik. Tapi kalau kita lihat dari sisi Amerikanya sendiri ya, sebelum kita ke Iran, sebenarnya memang dia harus tarik nafas. Kenapa? Karena kan sebenarnya serangan udara presisi itu sudah dia lakukan berkali-kali, berhari-hari, dan ternyata kan efeknya terbatas. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya Amerika mengatakan bahwa ya dia sudah menghancurkan angkatan udara dan angkatan laut. Memang karena sudah disanksi sekian puluh tahun, Iran memang tidak memutuskan untuk tidak membangun angkatan udara dan angkatan laut secara serius. Makanya dia bangun kekuatan rudal jarak jauhnya, begitu. Kalau operasi darat terbatas yang Amerika itu perlu untuk menurunkan pasukannya di darat, ini salah satu alasan yang dipakai oleh Trump. Jadi kan di Amerika itu ada aturan. Kalau presiden itu dia mau buat perang dengan negara lain, dia harus kasih tahu Kongres. Ya, dalam waktu 60 hari. Tetapi seperti disebutkan tadi, banyak presiden yang istilahnya itu melompat begitu ya. Kenapa? Karena memang sebagian besar perangnya itu bukan pasukan darat yang dikirim. Contohnya misalnya Obama di Libya, dia perang 75 hari. Tapi dia bom terus di atas, dia nggak kirim pasukan. Drone. Praktiknya sampai sekarang, sampai hari ini, Amerika kan belum kirim pasukan. Belum kirim pasukan untuk bertempur di lapangan. Kalau dia bertempur di lapangan, korban jiwanya banyak, itu situasinya agak sulit ya begitu ya. Dan yang membuat
Trump harus tarik nafas selain situasi situasi ekonomi dan tekanan politik, ini sekarang juga ada tekanan dari teman-teman aliansinya. Secara terbuka kita melihat beberapa hari yang lalu, kanselir Jerman secara terbuka, yang tadinya biasanya bisik-bisik, ini kritik terbuka, bilang Amerika, Trump ini nggak punya mereka ini nggak punya strategi lawan Iran begitu. Kenapa? Karena memang Eropa ini kan sengsara sekarang. Ya, ekonominya hilang. Nanti saya lanjutkan lagi ke Bang Riko. Sekarang saya ke Pak Agung. Pak Agung, dari 3 opsi ini, mana kira-kira yang akan mungkin ya dieksekusi? Lalu kemudian, ataukah ini cuma sekedar gertakan saja dari Amerika? Jadi saya melihatnya saya pakai teori ya, kalau pakai menurut pendapat saya mungkin nggak cocok ya, saya menggunakan Gramscian. Jadi antara bagaimana negara adidaya memegang hegemoni, baik hegemoni politik, hegemoni ekonomi, hegemoni militer di Timur Tengah khususnya, berhadapan dengan negara counter hegemoni yaitu si Iran, yang mencoba menolak itu semua dan membentuk war opposition sendiri. Jadi dalam pelaksanaan ini adalah apa yang disarankan oleh militer Amerika kepada Presiden Trump, bahwa ada 3 pilihan, namun pilihan ini mempunyai konsekuensi. Pilihan-pilihan ini adalah bagian daripada war of position, di mana memberikan tekanan kepada Iran sebetulnya bukan ditujukan untuk dilaksanakan, tapi memberikan pesan kepada ini bahwa kami akan sanggup melaksanakan ini. Karena harusnya ini ditambah juga dengan resikonya. Jadi Jenderal Dan Kane memberikan 3 ini, tapi resikonya ditulis besar di kanan. Resikonya kamu akan diserang balik oleh Iran kepada titik-titik lemahmu, vulnerability-mu, baik di negara-negara tanggamu ataupun pangkalanmu, dan minyak naik ke $150. Jadi ini nggak lengkap. Kalau gini saja ini nggak lengkap. Ini hanya ini. Jadi, itu konsekuensi itu yang tidak diberitakan di media Barat, karena memang yang ditujukan ini pesannya agar sampai ke masyarakat Amerika ini, masyarakat bahwa tetap Presiden Trump itu memiliki posisi yang kuat. Dia menggunakan militer untuk tekanan berupa blokade, tapi dengan mengatakan blokade, dan beliau juga mengatakan bahwa dengan dia membuat blokade itu berarti yang seperti dikatakan Pak Wibawanto tadi, bahwa ini bukan perang, ini udah selesai. Sekarang kondisinya gencatan senjata, jadi tidak perlu diberhentikan sesudah 60 hari. Berarti kalau dia mengadakan perang lagi, itu kan kayaknya kontras ya, dengan beliau sudah mengatakan bahwa ini sudah tidak selesai, sekarang masuk fase baru di mana memberi tekanan yang lebih kuat dengan sekarang war opposition. Perang untuk merebut posisi. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa Amerika punya posisi lebih kuat, lebih strategis. Iran menunjukkan posisi saya lebih kuat, lebih strategis. Tapi pesannya disampaikan kepada masyarakat Iran kita masih kuat nih. Tapi kepada dunia luar memberikan pesan bahwa kami tidak akan mundur. Di sisi lain Amerika memberikan pesan bahwa kita nggak akan mundur, tapi kamu yang mundur. Nah, ini masalahnya, yang satu adalah hegemon lama yang sudah turun, yang satu adalah hegemon baru lahir yang baru naik. Nah, ini titik keseimbangannya belum didapat. Keseimbangan baru didapat pada saat nanti dia yang hegemon lama nih, saat dia tidak bisa menahan beban ekonomi. Ini juga sama beban ekonomi. Cuman masalahnya kuat-kuatannya mana? Apakah Iran tahan 3 bulan, 4 bulan puasa, atau Amerika tahan nggak seminggu, 2 minggu, 3 minggu puasa? Nah, ini yang menentukan itu nanti. Oke, baik. Soal kuat-kuatan kira-kira. Jadi bagaimana dengan upaya blokade berkepanjangan, lalu kemudian bagaimana pula nanti Iran meresponnya? Pak Yon dan Pak Antoni nanti dijawab. Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Untuk negosiasi dengan Iran, Presiden Donald Trump siapkan Trump seperti ini, strategi tekanan maksimum lewat blokade. Bagaimana skenario-nya, lalu kemudian mungkin serta serangan cepat dan dikdaya nantinya? Ya, jadi kita lihat bahwa sebenarnya ada 3 threshold dari peperangan ini. Yang pertama adalah kemarin kita tahu bahwa Iran itu berusaha untuk mengontrol di sini kawasan Selat Hormuz. Lalu kemudian setelah Iran mengontrol ini ada reaksi dari Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu melakukan blokade di atas blokade yang sudah dilakukan oleh Iran. Nah, threshold pertama dari peperangan ini adalah penempatan
ya blokade ini. Threshold kedua itu adalah kemudian penutupan ini sebagai respon yang mana sudah dilakukan oleh Iran, dan kemudian threshold ketiga adalah dampak secara global yang menyeluruh terkait hal tersebut, sehingga kemudian negara-negara besar lainnya seperti China dan Rusia itu akan bereaksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran di sana. Dan kita bisa lihat bahwa di dalam beberapa minggu terakhir memang Amerika Serikat ini sudah mendapatkan kecaman dari berbagai macam negara, termasuk diantaranya adalah negara-negara Eropa. Lalu kemudian di sini Rusia dan China ini sudah mulai mengatakan bahwa mereka akan terlibat dengan lebih aktif dalam menciptakan perdamaian di dalam konflik ini. Nah, yang dilakukan oleh Amerika Serikat di sini, Amerika Serikat itu tidak bisa masuk sebenarnya kapal induknya karena ini merupakan wilayah laut yang cukup sempit. Jadi yang kemudian dilakukan di sini, kapal induknya berada di kawasan ini, di kawasan Laut Arab ini. Nah, di sini ada beberapa kapal yang kemudian istilahnya menjaga wilayah situ. Ada USS Tripoli, USS Bataan, dan kemudian USS Boxer di sini. 3 kapal destroyer yang memiliki kemampuan missile launching, ya. Lalu kemudian Iran di satu sisi di sini dia basis dari perlindungannya itu adalah di Pulau Qasem, di kawasan yang dekat dengan Selat Hormuz tadi. Nah, Pulau Qasem ini menarik karena dia memiliki anti-ship missile di sini dan kemudian sistem pertahanan udara yang cukup canggih, serta kemudian di wilayah sini ini adalah coastal defense yang kemudian dimiliki oleh Iran. Jadi sebenarnya pertahanannya itu cukup besar. Nah, Amerika Serikat itu sadar bahwa dia tidak bisa mendekat ke wilayah tersebut. Oleh karena itu dia hanya di wilayah sini dan dia sebenarnya waspada atas swarm boat-nya Iran yang nanti akan dikirim untuk bisa menghalau kapal-kapal besar tersebut, ya. Dan Iran juga memiliki ranjau laut sebenarnya yang sekarang sudah disebar di kawasan Selat Hormuz ini. Beberapa sudah terbawa oleh arus sehingga mereka sebenarnya tidak mengetahui posisi pastinya di mana, ya. Tetapi kemudian Iran bersiap bisa meluncurkan sekitar 5.000 sampai 8.000 ranjau di masa depan. Amerika Serikat akan membalas hal tersebut dengan menggunakan kemudian kemampuan dari kapal UAV sebenarnya yang memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi ranjau tersebut dan mendetonasinya secara aman. Kalau Amerika sudah bisa mendeteksi, kira-kira bagaimana antisipasi dari Iran? Kan si Trump sendiri bilang bahwa kondisi Iran saat ini tengah kolaps. Betul. Jadi Iran sendiri, kita lihat, ini permasalahan yang kemudian paling besar selain masalah blokade ekonomi itu adalah sebenarnya masalah kilang minyak. Karena produksi minyak Iran, ya, kita lihat Iran itu memproduksi LNG di kawasan sini, lalu kemudian minyak banyak di perbatasan Irak dan Kuwait di sini, ya. Rata-rata ini kemudian mereka perlu dialirkan ke storage facility. Dan sekarang storage facility milik Iran ini sudah kemudian mendekati batas akhir. Per hari ini storage facility-nya itu hanya tersedia sekitar 11 sampai 20 hari ke depan. Betul. Jadi ketika penuh, Iran punya beberapa pilihan antara memaksimalkan jalur-jalur keluar lain untuk bisa mencapai pengosongan storage, antara melalui misalnya Laut Kaspia ke sini. Ini bisa untuk kemudian bantuan inbound dan outbound, baik itu dari Rusia, ya, ataupun melalui jalur darat dari Iran. Di sini dia ada jalur darat railway kereta api sampai ke Tiongkok. Tetapi permasalahannya memang jalur darat itu tidak bisa mengangkut sebanyak apa yang kemudian diangkut oleh jalur laut. Dan kemudian kita tahu juga Iran ini melakukan sebenarnya banyak pengiriman, ya, backhand transaction melalui kemudian shadow fleet Iran atau ghost ship-nya Iran yang banyak kemudian dikirim ke China, lalu kemudian ke Syria, ya, dan kemudian banyak juga yang dikirim sebenarnya beberapa mungkin ke Rusia untuk kemudian didistribusikan lagi. Nah, ini merupakan sesuatu yang sulit karena kita lihat sebenarnya blokade Amerika Serikat ini dia sudah mengejar kapal-kapal milik Iran sebenarnya ke wilayah lain. Bahkan beberapa kemarin kita lihat ini mau dikejar sampai ke Selat Malaka sehingga menimbulkan sebenarnya permasalahan baru di sana. Oke, baik. Saya Pak Antoni, jadi kalau menurut Pak Antoni sendiri, apakah langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini justru efektif untuk menghancurkan ekonomi dari Iran? Saya rasa Amerika ini sudah salah hitung dari awal, bahwa pertama mereka mau menghancurkan ekonomi Iran dengan mendepresiasi mata uangnya sampai sekarang ini berapa, 1,3 juta rial. Dan sebelumnya sampai mencapai 1,5 juta sebenarnya. Dengan protes begitu besar dari masyarakat Iran, dan kemudian itu adalah the boundary test, ya, dari rezim Amerika dan Israel, dan kemudian mereka mencoba untuk menyerang pada akhir Februari dengan harapan bahwa rakyat di Iran akan bangkit dan perebut itu. Tapi kenyataannya tidak terjadi gitu. Jadi ekonomi ini ya di Iran akan hancur gitu.
Amerika sendiri sebetulnya ya banyak yang mengatakan bahwa Amerika mengeluarkan biaya sudah banyak. Sekarang kurang lebih sudah 25 miliar US dollar. Tapi 25 miliar US dollar itu hanya 0,34% dari dia punya budget gitu, anggaran gitu. Itu sangat kecil sekali, atau 0,08% dari dia punya PDB gitu. Jadi Amerika adalah bukan masalah uangnya. Jadi Amerika ini tergantung dari Kongresnya tadi gitu, apakah menyetujui apa tidak. Dan sewaktu gencatan ceasefire yang pertama itu sudah kita harapkan bahwa tidak mungkin terjadi kesepakatan gitu. Karena apa? Karena Iran juga mengatakan kan, kalau dihentikan itu program nuklirnya, ini adalah masalah kedaulatan. Kalau Iran menerima itu berarti Iran sudah kalah di dalam perang ini gitu. Jadi ini tidak boleh dilakukan gitu. Tapi ada juga laporan Pak bahwa sebenarnya minyak dari Iran ini lepas saja begitu, seperti si Amerika hanya memberikan tidak berani sanksi sekunder kepada negara penerima. Oh iya, karena mereka akan menghadapi protes-protes dari negara-negara lainnya yang merasa kesulitan gitu ya. Sekarang sudah banyak, bukan hanya seandainya pun minyaknya dilepas, tetapi produk-produk turunan seperti di LNG di Qatar untuk produk turunan untuk plastik ini sudah langka gitu. Jadi ini sudah membahayakan perekonomian dunia gitu. Jadi Trump itu kecuali di dalam negeri ini akan mendapat tantangan dari masyarakat dunia gitu, yang merasa bahwa ini bukan kepentingannya, tapi ekonominya terdampak gitu. Nah Indonesia sendiri ini akan terdampak besar gitu. Tapi sekarang kita belum lihat gitu. Belum lihat karena dicoba dipertahankan, karena APBN kita ini baru Maret dan April masih bisa. Tetapi kalau udah begitu masuk Juni dan ini berlarut-larut, saya rasa APBN kita akan terteter. Gitu. Ya, nanti saya bahas lebih jauh soal fiskal, Pak Antoni. Pak Yon, kalau Anda sendiri apakah melihat hal yang sama bahwa memang untuk strategi perang fisiknya itu sepertinya efektif, blokade fisiknya begitu, tapi kemudian tampaknya tetap bocor begitu, terutama untuk negara-negara teluk yang mungkin sekutunya AS? Ya, saya melihat kan sebenarnya AS itu tidak setangguh dulu ya. Di dalam perang ini ada sebenarnya Amerika itu telah cedera gitu. Dalam pertarungan itu juga ada luka gitu. Dan Iran paham betul bahwa cedera yang dimiliki oleh Amerika itu tidak bisa kemudian dijadikan perang ini cepat gitu. Maka dia akan mengulurnya. Dengan diulurnya waktu itu, Iran yakin bahwa bahwa publik Amerika juga tidak akan menerima ya perang berlarut-larut itu ya. Kemudian nanti ketika Kongres memutuskan ini kalau tidak disetujui kan akhirnya legitimasinya this is American War atau Trump War gitu. Nah ketika kemudian posisinya adalah Trump War, saya kira Iran sangat diuntungkan. Sementara dari pihak Iran sendiri berperang itu izinnya tidak ada expire-nya gitu ya. Seumur hidup karena dia defense, sementara Amerika entar lagi expire gitu. Kemudian juga rakyatnya full mendukung, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan, walaupun memang ada kelompok-kelompok sebagian ya yang kemudian menentang Iran. Dari sisi ini kemudian saya kira Iran mencoba untuk kemudian semakin memperpanjang begitu. Sementara Amerika ingin cepat, bahwa perang harus segera dengan hasil cepat selesai gitu ya di pihak Amerika. Tetapi Iran tahu bahwa strategi itu tidak mungkin dilakukan dan dampaknya juga akan sangat besar. Maka blokade itu yang dilakukan oleh Amerika itu kan akhirnya tadi kuat-kuatan. Nah sementara kondisi Iran sudah menyatakan bahwa kami siap untuk the harsher condition sekarang ini, dan rakyat sudah dikondisikan weeks, months gitu ya, mereka siap. Nah sementara tadi Amerika hitungannya mungkin minggu ya, atau beberapa hari ini sedang ditunggu. Ini kan jedanya terlalu panjang. Jadi kalau sementara kuat-kuatan gitu ya bersikukuh untuk kemudian diputus gitu ya total, saya kira ini tidak. Karena juga Iran Cina juga sudah wanti-wanti gitu ya. Kalau kepentingan ekonominya Cina diganggu oleh Amerika, berarti ada konsekuensi lain yang saya kira Amerika juga tidak mau buka front dalam waktu yang sama ketika kondisinya juga mengalami cedera. Maka tentu perlu waktu untuk recovery. Oke, Bang Riko, baik blokade maupun status gencatan senjata, apakah memang perlu membutuhkan approval dari Kongres? Jadi sebenarnya begini, blokade itu adalah the act of war sebenarnya. Jadi blokade ini sebenarnya masih perang, jadi ya belum selesai ini perangnya. Tapi kalau kita melihat Trump sebenarnya, kita jangan hanya melihat
kalimatnya aja atau ancamannya aja, tapi kita perlu lihat apa yang dia lakukan. Karena kalau Trump ini, dia ini sudah 6 kali ngancam deadline, tapi berubah terus nih. Dan terakhir deadline-nya ya tak terhingga waktunya, kita nggak tahu kapan. Tapi kalau kita pakai gaya berpikirnya dia, bahwa dia akan gunakan cara perang yang paling murah, paling sedikit resikonya, tetapi bisa mencekik musuh secara serius. Blokade ini sebenarnya ya, jadi kita ingatkan begini, waktu akhir tahun 2025, itu waktu Amerika menggunakan senjata ekonominya, begitu ya, itu $1 bisa seharga 1,5 sampai 1,6 juta rial. Sekarang ini sudah 1,8 juta rial. Dan pada saat itu sempat terjadi demo besar-besaran di banyak tempat sekaligus, begitu. Yang ingin dicekik oleh Amerika sekarang ini adalah kemampuan elit Iran, dalam hal ini IRGC, begitu ya, untuk terus-menerus mempertahankan dominasinya di masyarakat. Intinya kalau mereka tidak bisa jual minyak, ya kan nggak ada uang. Kalau nggak ada uang, gimana caranya mereka bisa mempertahankan elitnya di bawah? Dan ada satu lagi problem yang lebih besar yang dihadapi oleh Iran. Tadi sempat disebutkan, ini bukan hanya soal mereka pompa minyak dialirkan, apakah lewat laut atau sekarang dicoba lewat darat secara ya rahasia begitu ya. Kalau itu mereka tidak berhasil lakukan, itu ada analisa yang menyatakan antara 12 sampai 24 hari ke depan, kalau itu tidak dialirkan secara maksimal, itu sumurnya rusak. Dan itu hampir ribuan jumlahnya atau separuh dari sumur minyak yang ada di Iran itu bisa rusak. Kalau rusak, ya kemampuan Iran untuk membiayai seluruh kekuatan ekonominya itu kan akan jadi terganggu. Hanya saja sekarang ini pertanyaannya adalah, apakah Amerika ini mengejar Iran untuk nuklir Iran saja, ya, atau dia mengejar Iran untuk tujuan yang lebih besar? Kalau dia mengejar Iran hanya untuk Iran saja, sebenarnya sudah pernah ada rutenya Amerika melalui itu, dan itu bisa selesai. Itu yang namanya perjanjian JCPOA tahun 2015 itu. Tahun 2015 itu, tadi kan gini Mbak, secara teknis kalau orang mau buat senjata nuklir, itu uranium harus diperkaya sampai 90%. Kalau cuma untuk reaktor itu antara 3,5 sampai 5%. Kalau untuk kebutuhan medis katanya ada yang sampai 20% atau di bawahnya. Ya. Waktu perjanjian antara Obama dengan Iran pada saat itu mereka sudah berhasil batas atas 3,6%, selesai itu. Begitu Trump naik, dicabut itu. Nah sekarang pengayaannya nggak jelas nih sampai mana nih, kan begitu. Jadi kalau itu hanya soal pengayaan saja, sebenarnya tujuan lain seperti tidak membiayai kelompok-kelompok perlawanan di Timur Tengah itu bisa diabaikan. Kalau bicara masalah rudal saja itu bisa diabaikan, begitu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya ini adalah sebenarnya Trump ini waktu dia kejar Iran, ini apakah dia hanya kejar Iran atau dia kejar yang lain? Karena sekarang kenyataannya sekarang ya, hampir semua selat-selat yang penting, yang itu aliran energi barangnya tinggi, itu Amerika mulai menunjukkan dominasi di sana. Diambil lagi Panama, Bab el-Mandeb dia mau kuasai, begitu ya. Kemudian Gibraltar, nih Gibraltar ini dia juga sudah bicara sama Maroko untuk serius ada di sana. Selat Malaka dia mulai utak-atik, itu artinya total 50-60% energi dunia. Kalau dia serius taruh itu pasukannya dia di mana-mana, nah itu kita jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya Iran atau lebih dari Iran? Baik, saya ke Pak Wibawanto. Jadi menurut Anda sebenarnya target Trump itu pengayaan nuklir atau sebenarnya dia punya target yang lain? Jadi saya kayak Pak Agung nih, jadi jangan pendapat saya. Jadi kita coba baca otaknya Trump nih, karena dia tuh menyerang itu dengan pemikiran kuantum tuh. Jadi intensinya dan kapabilitasnya itu berubah-ubah. Jadi susah dibaca. Akhirnya kita harus mengambil superposition, gitu. Semua kemungkinan tuh mungkin gitu. Jadi kita lihat aja strategi keamanan nasional Amerika tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Trump. Jadi itu adalah respon terhadap rising power China dan Rusia. Dia sebut di situ, lawan itu adalah China dan Rusia. State actor-nya. Plus yang lesser capability adalah Iran dan Korea Utara. Plus non-state actor termasuk semua proxy yang didukung Iran di Timur Tengah. Dan kemampuan asimetris dan nuklir Iran. Itu sudah ancaman menurut Trump. Itu poin satu. Poin kedua, dia bilang secara tidak langsung ya, setuju terhadap pendekatan Xi Jinping bahwa
di dunia ini tidak ada universal values. Masing-masing negara punya value sendiri. Nah, Trump merespon itu dengan mengatakan sekarang mereka mau fokus kepada Western Hemisphere saja. Kenapa? Karena mereka itu mau menjadi perwakilan dari Western values Amerika. Silahkan China menjadi perwakilan dari Eastern values. Maksudnya begitu. Di dalam itu. Tapi ada yang kontradiktif di sini sebenarnya. Karena Trump itu mau Amerika tetap jadi hegemon, meneruskan legacy setelah Perang Dunia Kedua, tetapi tidak mau menanggung sendiri. Mau melakukan burden shifting. Dibagi itu burdennya. Tapi agak ada kontradiktif juga, itu agak susah kayak gitu. Apalagi komunikasi tidak baik ke NATO dan lain-lain. Dan perang tadi, yang Prof tadi bilang, itu akhirnya dampaknya ke global. Jadi ayo kita gebukin Iran rame-rame, cukup dengan cara ekonomi saja, tekan minyaknya, ketekan ekonominya, rusak semuanya, ya kan? Dan dia akan nyerah dalam segala sesuatunya. Contoh, satu paket malah. Nuklir, proksi dilucuti, kemampuan militer dilucuti. Kenapa? Hanya karena mau menjadi revisionis. Boleh tidak begitu asal rejimnya berganti. Kan kira-kira begitu. Tapi tidak tercapai. Nah, jadi yang Trump lakukan sekarang adalah menyelesaikan strategi keamanan nasionalnya yang 2025 dia bikin. Yang akan selesai di 2028. Jadi sekarang caranya adalah cooling down. Itu tadi saya bilang. Dia akan melanjutkan dengan special operation and low intensity conflict. Dan kemungkinan akan ada reshaping operation di dalam. Ya saya nggak bisa ngomong quote ini saya menduga gitu ya. Mungkin di sini US Special Operation Command atau CIA Special Activity Division melakukan aktivitas lagi di dalam. Belajar dari kegagalan operasi Ajax tahun 52. Yang dilakukan lagi tahun 53 berhasil gitu Pak Sarki. Kemungkinan berhasil gitu ya. Nah setelah itu dari tahun 2006 sampai 2028 ini akan banyak aktivitas special operation and low intensity conflict. Itu menurut saya, ya. Nah, yang berikutnya tadi jelaskan mengenai tekanan ekonomi itu salah satu bentuk bahwa sekarang Amerika melakukan semua kegiatan ini sebenarnya dari anggaran militer Amerika sangat kecil, itu betul. Apalagi terhadap GDP-nya. Nah, dia melihat bahwa China itu yang 10% GDP lebih besar daripada Rusia, ini menantang sekali kan. Gitu, menantang sekali. Makanya sekarang supaya adik-adik tahu juga di sini, nuclear power ini, ya, ini adalah hasil kesepakatan Perang Dunia Kedua. Jadi kalau mau ada tambahan yang punya nuclear power, Iran dikasih nuclear power, Cina, Rusia pun nggak mau. Karena Cina nggak mau Timur Tengah berdarah-darah, karena Cina juga mau ini jadi daerah bisnis yang menguntungkan gitu. Itu satu. Rusia juga nggak mau, karena itu memberikan geopolitical leverage kepada Iran. Nah, yang berikutnya, begitu Iran dikasih, Arab Saudi minta, Turki minta, semua minta, itu logiknya. Jadi kalau Iran masih ngotot punya senjata nuklir, ayo perang dunia aja. Nanti kalau menang silahkan bikin nuklir. Gitu loh poinnya. Nah Indonesia itu tidak boleh sebenarnya mengambil posisi ideologis. Saya pro Amerika atau pro Iran. Tadi beliau sudah sampaikan, ancaman utama kita dalam foreign policy posture kita adalah kalau terjadi apa-apa di Indo-Pasifik. Beliau tadi sudah sampaikan, kalau sampai Selat Malaka diutik-utik. Itu. Gitu. Jadi kita harus tahu sekarang, kita harus melakukan namanya equal distance diplomasi. Baik, saya ke Mas Ayub. Mas Ayub, apakah Anda setuju bahwa ini nanti akan cuma low intensity conflict, perang terbatas saja begitu? Nanti perangnya terbatas sehingga Iran terus diganggu terus di masa depan? Baik, menurut saya sebelum saya ke blokade dan jawab, Amerika Serikat sebenarnya dari awal melakukan salah kalkulasi ya, atau miscalculation. Kenapa? Yang pertama ketika mereka menyerang Iran, mulai untuk membunuh pemimpin tertingginya, Menteri Pertahanan dan begitu Menteri Intel dan semua pimpinan-pimpinan dari IRGC dan juga yang paling dekat dengan Ayatollah Khamenei termasuk dia bunuh, dan mereka berpikir, they thought that kalau pemimpin-pemimpinnya meninggal, rezim akan collapse. Kalau rezim collapse, Iran tidak mampu membangun program nuklirnya dan juga leverage yang punya saat ini. Tapi itu semuanya sebaliknya. Kalkulasi yang Amerika lakukan atau strategi yang Amerika waktu itu lakukan tidak berhasil. Tahap kedua ini apa? Mulai tekanan langsung menyerang Iran dan juga sekarang melakukan
blokade. Nah, blokade ini menurut saya kalau Amerika sekarang Donald Trump memutuskan untuk berkelanjutan, itu artinya mereka memilih strategi tekanan jangka panjang, bukan cari solusi yang lebih cepat. Jadi artinya masalahnya tekanan seperti ini jarang memaksa perubahan, tapi justru memperpanjang konflik dan memperkecil ruang diplomasi. Dan kita bisa lihat saat ini mereka masih belum bisa kembali ke meja perundingan melakukan negosiasinya. Nah, setiap tekanan dari Amerika Serikat ini membuat posisi Iran lebih defensif dan semakin keras. Kalau kita lihat Iran ini walaupun ada banyak tekanan ekonomi, tapi Iran semakin keras jawabannya, semakin responsnya keras, dan terakhir itu 4 poin dari Mojtaba Khamenei keluar. Artinya apa? Tekanan bisa membeli waktu, tapi tidak pernah membeli kepercayaan. Dan itu yang paling penting dalam yang tidak ada di antara dua negara ini. Nah, Iran kenapa bisa tambah keras? Karena dalam logika keamanan, tekanan eksternal sering memperkuat sikap defensif ya. Nah, kalau kita lihat Iran menurut saya semakin defensif semakin kuat. Nah, bagi Iran ini bukan hanya soal kebijakan, tapi soal keamanan dan survivalnya. Jadi Iran berusaha tetap survive dan tetap bertahan resilient terhadap semua tekanan-tekanan dari Amerika Serikat. Oke, baik, saya ke Pak Agung. Jadi apakah mungkin putusan Kongres akan membuat berhenti si Trump, atau justru Trump akan ngakalin cara yang lain untuk tetap melakukan taktik yang lain menyerang Iran? Kongres pasti akan mendukung karena mayoritas Republik. Tapi yang ditakutkan Trump sekarang atau ditakutkan Republik bukan soal sekarang ini mereka bisa menggolkan. Nanti pada saat pemilu pada saat harga minyak di atas $120 konstan selama 2 bulan, selama nanti sudah sampai yield daripada US Treasury naik di atas 5%, di mana pasti pemilih mengambang lari ke Partai Demokrat, sehingga dalam pemilu Republik akan lepas, tidak akan menjadi mayoritas. Itu yang ditakutkan. Jadi sekarang ini saya ngelihat posisi Iran itu adalah sekarang mereka sedang menggunakan kekuatan militernya yang asimetris, sehingga Amerika takut merebut Hormuz dengan kekuatan militer karena biayanya terlalu mahal untuk jiwa atau korban lain-lainnya, untuk memberi tekanan ekonomi kepada Amerika. Sementara Amerika juga memberi tekanan dengan Iran dengan membuat blokade sehingga minyak tidak keluar. Tetapi pisau yang sama membuat Iran berdarah adalah pisau yang sama yang menusuk perut Amerika sendiri, berdarah-darah juga. Artinya sekarang kita lihat apakah Iran tahan untuk ini, untuk apa? Untuk sampai melewati fase. Ada yang menyerang dengan mengatakan bahwa wah nanti akan rontok nih mesin-mesin untuk minyaknya, untuk minyak kilangnya karena nggak dipakai. Tetapi membuktikan Mbak Iran sudah punya kemampuan dalam sebulan yang sudah pernah macet rusak zaman perang Irak, itu dia 75% bisa pulih kembali. Jadi khusus untuk Iran lah, dia tidak tahu desainnya gimana. Nah, itu untuk menangkis serangan bahwa mengatakan dia akan lumpuh dalam waktu 3 minggu. Tetapi apakah rakyat Iran bisa tahan itu? Kelihatannya tahan ya. Karena bisa 3 bulan, 4 bulan. Karena pernah disebutkan, kalaupun kami tidak bisa mengekspor minyak, kami masih bisa 6 bulan seperti ini. Itu disebutkan jelas oleh salah satu ARGC, kalau nggak salah saya lupa. Tetapi di sisi lain Amerika, tahan nggak sampai bulan Maret, April, Mei, Juni. Juni harga minyak di atas 120 yang menghasilkan harga otogas naik menjadi 2 kali lipat. Itu yang karena pasti akan membuat ya rangkaian inflasi, rangkaian naik bunga, lain depresi, resesi, itu apakah itu tahan nggak? Ditambah lagi dengan korban pertama pasti Eropa. Eropa akan ambruk itu. Banyak pemerintah akan ambruk, daripada ambruk pemerintahnya, mending saya doing something dengan atau lakukan sesuatu pada Trump ini. Apa yang dilakukan? Itu yang jadi masalah besar, yaitu emang ekonomi. Apapun yang kita omongkan, yang siapa yang ekonominya rontok duluan itu yang akan blink, berkedip duluan itu. Dan kelihatannya adalah Amerika yang akan blink duluan. Ya, jadi kira-kira siapa yang paling kuat bertahan kalau misalnya harga minyak bertengger konsisten di atas $120 per barel, atau justru Irannya yang tertekan karena di blokade? Nanti aja dijawab Pak Agung, kan tetap di Bola Liar. Nanti dijawab.
buntu negosiasi dengan Iran. Ya, coba saya ke Pak Antoni dulu. Pak Antoni, kira-kira siapa yang akan lebih kuat, Pak Antoni? Siapa kira-kira yang akan lebih kuat bertahan? Apakah Amerika jika harga minyak bertengger lebih di atas $120 per barel, atau justru si Iran yang saat ini dihadapi dengan blokade berkepanjangan oleh Amerika? Amerika sudah sering menghadapi harga minyak itu sangat tinggi sekali. Jadi kita lihat sewaktu terjadi stagflasi ya pada tahun 70-an ke 80, Ronald Reagan pada saat itu yang memberikan solusi, dan kemudian pada saat awal 2000-an sampai 2012 dan kemudian melanjut sampai 2015. Kemudian di masa pandemi minyak juga mencapai $120 lebih. Mereka tenang-tenang saja gitu. Malah mereka memberikan bantuan, semacam bantuan langsung tunai kepada rakyatnya untuk mengatasi masalah inflasi gitu. Jadi itu masih bisa diatasi karena ekonomi Amerika ini sangat luar biasa besar untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana dengan negara-negara, mungkin negara sekutunya Amerika atau negara netral, belum tentu mereka bisa terima kalau harga minyak naik, Pak. Nah itulah masalahnya. Sebetulnya kalau harga minyak naik mereka bisa terima. Eropa juga pernah membuat harga seperti begitu gitu. Pada tahun 2012, 2013, 2014, sewaktu ada quantitative easing, mereka minyaknya harganya naik gitu. Tapi masalahnya ini untuk kepentingan siapa gitu. Tapi mereka juga sebetulnya ada persetujuan, tadi sudah dibahas semuanya, bahwa mereka juga agree bahwa rezim Iran ini mereka kalau bisa adalah sudah membahayakan dunia gitu. Jadi ini perlu tadi dikatakan ya Bung Riko bahwa sebetulnya tujuannya apa? Tujuannya apakah hanya atau lebih besar mengenai penggantian rezim. Kalau saya bilang yang lebih besar yaitu pergantian rezim. Dan Donald Trump pernah mengatakan bahwa rezim ini sudah membahayakan dunia dan harus diganti. Jelas-jelasan dia mengatakan itu gitu. Jadi saya rasa tujuannya adalah ke sana. Jadi selama tujuannya belum tercapai, dia tidak akan berhenti. Nah, Trump kalah hanya dengan ada kongres tadi. Tapi bagaimana dengan Iran? Sejauh mana mereka bisa bertahan dengan blokade berkepanjangan dari Trump? Saya rasa ini saat ini adalah sulit gitu. Tadi sudah dikatakan Bung Riko bahwa kalau dia punya minyak tidak bisa dialirkan, dia akan terjadi masalah gitu. Ya tentu saja saat ini adalah perang narasi ya, bahwa mereka itu bertahan. Jadi kita tidak tahu bahwa mereka harus memberikan suara yang keras dengan mendapatkan simpati dunia. Dan saya rasa dunia memberikan simpati kepada Iran gitu. Nah itu yang harus dimenangkan oleh mereka gitu. Jadi Pak Yon, dari perang narasi juga ada perang narasi perpecahan sehingga membuat Mustafa keluar dengan statement yang cukup keras. Ini pesannya sebenarnya ke dalam untuk keluar. Ya, Trump sendiri kan mengatakan bahwa Iran tidak united sehingga proposalnya kan beragam gitu ya. Apakah itu sebagai klaim semata Trump ya melihat bagaimana kemudian tawaran-tawaran yang dilakukan oleh Iran melalui jalur Trump ternyata ditolak oleh Mujtaba ya, sehingga kan Trump mengatakan ternyata elit-elitnya tidak satu gitu, tugas kami adalah menyatukan mereka. Ini kan saya kira ya klaim dan narasi yang coba dikembangkan, tetapi kan realitasnya Iran itu masih kuat dari sisi loyalitasnya begitu. Jadi bukan berarti bahwa mereka elit-elitnya suaranya berbeda, bisa saja sumber Trump yang kemudian berkomunikasi dengan elit Iran itu yang salah sumbernya begitu ya, bukan sumber yang otoritatif. Nah ini kan saya kira juga keinginan Trump ya untuk kemudian menyudahi perang. Tapi saya ingin melihat tadi kaitannya dengan siapa yang akan jatuh dengan karma minyak ini. Nah ini kan saya kira menarik ya. 93 Soviet itu jatuh juga karena minyak. Apa yang terjadi? Soviet hancur itu karena Amerika dan Saudi menjatuhkan nilai minyak itu sampai di bawah 32 US barrel. Dengan harga yang sangat murah, kemudian Soviet tidak bisa menjual minyaknya, dia rugi. Maka itu kolaps. Nah sekarang dibalik oleh Iran, harganya dinaikkan sampai 120-an dan dia berasumsi sampai 200. Nah dengan harga yang tinggi ini, siapa yang kena karma energi ini gitu ya? Apakah Eropa, Amerika,
atau kemudian Iran yang sudah biasa hidup susah begitu ya, atau Rusia ya, Rusia juga semakin kuat posisinya ketika minyaknya semakin tinggi gitu. Dulu dia hancur karena terlalu rendah. Silakan. Justru saya mau menambahkan, Pak Yon. Jadi tadi strategi keamanan nasionalnya Trump itu adalah mengubah dunia secara sistemik, ada itu impresinya ke sana, tapi dengan shifting burden. Ya sekarang shifting burden ini jadi menderita rame-rame gitu. Enggak, itu memang loh, itu silahkan baca strategi keamanan nasional, download aja. Itu open source. Nah, yang kedua, yang tadi Bapak bilang tuh benar, tidak ada superpower yang sempurna. Semua superpower adalah manusia biasa, negara biasa yang terdiri dari manusia berdosa dan pasti salah. Nggak selalu benar. Makanya superpower itu tidak ada yang abadi. Semuanya turun. Assyrian kuno, Mesir kuno, Babylonian kuno, Persian, Roma, Gersian, Greece, Makedonia, Roman Empire, Abbasid Khalifat, Ottoman Empire, British Empire, semua turun. Amerika sekarang superpower. Nah, dia dalam posisi ini, tadi merespon yang beliau sampaikan, ya harus melakukan respon terhadap revisionist power. Dengan resiko apa? Resiko turun juga. Gitu loh. Itulah tanggung jawab superpower. Bisa saja mereka tambah kuat, bisa saja mereka turun, karena siklusnya begitu. Siklusnya itu superpower, turun kenapa? Sudah terlalu banyak resource-nya keluar ngurusin dunia. Ditambah lagi di dalamnya juga rentan. Gitu, siklusnya lama-lama, semua pelajarin. Nah jadi, shifting burden tadi Pak, benar. Bagi-bagi masalah risikonya. Sementara Presiden Trump kenapa menang kemarin? Bisa mengalahkan Biden. Sekelompok elit di Washington itu berpikir bahwa sekarang ini Amerika dipepet oleh rising China. GDP 10% dari Rusia. China dipimpin siapa? Mohon maaf, seorang baby boomers dan sudah menunjuk diri sebagai presiden seumur hidup. Sangat otoritarian. Lawannya Putin, sama baby boomers, menunjuk diri sebagai presiden seumur hidup. Jadi Amerika cari orang yang bisa ngimbangin seperti itu. Makanya Trump menang kemarin tuh, gitu loh. Untuk dengan janji Make America dan Great caranya again. juga gitu. Dan anggapannya gini, Amerika itu kenapa kalah? Kenapa begitu gampang dipepet China? Karena terlalu ikutin aturan main demokrasi gitu. Memang kita ini waktu menilai gitu antara Amerika dan Iran, siapa yang unggul, siapa yang kalah. Sebenarnya kita ini agak bias ya. Agak biasnya itu begini. Salah satu elemen pertama salah satu elemen dalam kemenangan perang itu adalah dukungan publik. Ya, di sini Amerika pasti kalah. Kenapa? Karena Amerika ini kayak negara hidup di akuarium, semua bisa ngelihat apa yang terjadi di sana kelihatan. Rakyatnya marah, protes, gitu debat. Mohon maaf ya, presidennya dimaki-maki itu kelihatan. Kalau di Iran siapa yang bisa ngelihat? Siapa yang bisa ngelihat? Orang di sana internet di shutdown. Begitu belum ada yang menang sih. Susah, nggak bisa. Jadi kehancurannya, keributannya, kemudian stresnya masyarakatnya, itu memang nggak ada yang bisa ngelihat hari ke hari. Iya betul. Jadi waktu Trump istilahnya menghajar Iran juga bisa melihat, oh kalau saya melakukan ini, sebenarnya yang dia ganggu itu bukan kekuatan Amerika secara fisik, tapi yang dia ganggu itu adalah kekuatan psikologisnya. Nah itu yang sekarang ini dimainkan oleh Iran dengan statement-statementnya. Ya, betul. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang kan Amerika kan juga bukan istilahnya dia jadi negara superpower, bukan anak kemarin sore. Saya contohnya misalnya waktu Uni Emirat ini memutuskan keluar dari OPEC. Itu kan ada efeknya secara langsung, berarti itu artinya dia kan aliansinya langsung dengan Israel, langsung dengan Amerika, dia nggak gabung sama kelompok ini. Bisa jadi nanti efeknya yang dikejar itu adalah harga minyak turun. Kalau harga minyak turun, perangnya lanjut lagi. Saya bisa nambahin. Jadi gini, yang ditakutkan itu kenapa nggak ada serangan atau perang berlanjut berupa serangan kinetik atau militer itu apa? Karena Iran punya kemampuan untuk menghancurkan pipa minyak ke Yanbu yang sehari mengalirkan 7 juta barel. Namanya second front yang belum itu Houthi bisa tinggal ngirim, putuskan beberapa pipa minyak, selesai itu 7 miliar. Itu langsung 200 dolar. Ups. Tapi itu nggak diancam, karena kan kelihatan jelek banget. Itu kan nggak mau kelihatan ngancam-ngancam ya. Tetapi secara anunya ke sana udah ngerti. Itu bagian yang naik 150 itu bagian itu. Jadi
Jadi kita jangan ngarep perang deh, karena bagi Betul mereka perang, maksudnya perang kinetik itu malah merugikan siapa saja. Iran mungkin seneng kalau diserang, karena nggak mungkin serang berlama-lama pasti. Karena berlama-lama rugi kan, Amerika lama-lama akan naik minyak. Tapi kalau dia diserang, dia lebih kompak lagi, lebih bersatu lagi. Jadi terus terang memang Iran lebih diuntungkan kalau diserang secara singkat. Lama Amerika rugi, singkat Iran untung. Jadi bukan dianggap dia nggak karena dia bisa balas juga, ngabisin semua, selesai langsung cepat $200 itu. Bukan saya bela Iran ya, itu logikanya. Karena saya merancang strategi logikanya. Kalau saya jadang Iran, saya serang itu, tapi saya nggak akan bilang karena saya kelihatan jelek, ngancam-ngancam jelek. Iran nggak mau kelihatan ngancam-ngancam. Nah paling banter ancamannya tadi. Tapi di bawah itu ada item-item saya akan potong ini, potong ini, potong ini, potong ini, seperti itu yang di balik layarnya. Oke, baik, Mbak Aisyah. Kemarin kan Arakci pergi ke Rusia, seakan-akan adalah untuk menekan Amerika Serikat, tapi tampaknya buntu karena belum ada hasil apa-apa. Nanti dijawab kami saudara, tetap di Bola Liar. TV buntu negosiasi. Ya, Mbak Aisyah, Arakci sempat bertemu dengan Putin, tapi kita tidak mendengar hasil apapun. Apakah artinya memang kurang berhasil? Oke, jadi kita lihat di sini. Mungkin pertama-tama kita harus pahami kalau kemarin shuttle diplomasi yang dilakukan oleh Arakci itu adalah sebenarnya upaya untuk bisa mengengage lebih jauh negara-negara yang berpotensi menjadi mediator dan negara-garantor di masa depan. Dan kita lihat salah satunya itu kan adalah Rusia gitu ya. Dan Rusia ini sebenarnya long standing allies dari Iran. Secara genetik ideologinya dia sangat dekat sebenarnya dengan Iran gitu ya. Bahkan sebenarnya bukti dari kedekatan mereka itu bisa kita lihat di perang Ukraina, di mana Iran ini sebenarnya melakukan ekspor dari sebagian produksi drone-nya itu ke Rusia gitu. Tetapi permasalahannya harus kita lihat di sini bahwa sebenarnya titik-titik untuk kemudian aliansi Iran ini juga bisa menjadi titik kelemahan Iran. Karena gini, kita bicara tentang JCPOA waktu itu di tahun 2015. Kenapa kemudian Obama pada akhirnya berhasil mendapatkan deal di dalam JCPOA? Itu karena sebenarnya waktu itu Amerika Serikat itu melakukan dealing juga dengan Rusia dan China untuk bisa turut mendukung agenda dari Amerika Serikat ya untuk membatasi program nuklir Iran. Dealing waktu itu mungkin di bidang ekonomi, pelepasan sanksi dan lain-lain ya. Tetapi kita lihat sekarang dan saat itu ya belum banyak sebenarnya leverage Amerika Serikat. Sekarang kita bisa lihat sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menaikkan leverage ya untuk bisa mendukung program AS dibandingkan dengan mendukung Iran. Di antaranya adalah untuk melepas ya dukungan Amerika Serikat terhadap perang Ukraina dan kemudian meminta negara-negara di Eropa untuk bisa mengurangi pressure ya yang dilakukan oleh negara Eropa terhadap Rusia gitu. Jadi ini menarik untuk melihat itu. Makanya sebenarnya Iran paham betul mengenai hal ini gitu ya. Mereka berusaha untuk mengambil ya hati dari negara-negara aliansinya sebelum ini di reach oleh Amerika Serikat gitu. Sehingga mereka bisa mengamankan sebenarnya jalur diplomasi mereka. Ya, untuk mengambil hati negara lain. Jadi Pak Agung, apakah itu juga dilakukan oleh Amerika Serikat ketika dia melakukan gencatan senjata di Ukraina untuk mengimbangi apa yang dilakukan atau mungkin kode ya yang diberikan kepada Arakci? Kalau di Ukraina lain, Trump sendiri sama Ukraina kelihatannya dia agak senang dia lebih senang sama Rusia deh kelihatannya. Dia suka marah-marahin gini. Kan seperti dibilang sama Pak Wiwanto dia soal burden ya. Eropa kamu urusanmu, ini saya nggak ada urusan, kamu beli barang dari saya, kamu nyumbang, tapi beli, saya nggak mau nyumbang lagi. Karena bagi dia tahu ini, karena kita harus pivot ke timur, ke ini. Tapi timbul masalah Middle East. Israel takut sekali kalau Amerika meninggalkan Timur Tengah, lebih sibuk ke timur daripada dimulai keributan di timur, disibukkan di sini kan. Padahal sebetulnya Amerika betul kata beliau tuh kita tekan Iran dengan ekonomi, berhasil loh. Tanggal 27 Februari tahun ini Iran sudah berhasil mau mendiluted uraniumnya. Dia mau diperiksa Amerika. Dia mau, pokoknya soal nuklir sudah nyerah lah gitu. Itu udah berhasil. Wah, itu kegagalan bagi Israel. Kenapa? Bagi Israel, dia tidak takut dengan nuklirnya Iran. Karena seorang jenderal Israel bilang, kami tidak takut dengan nuklir Iran. Kalau dia punya nuklir, belum tentu ngebom kita. Dia juga nggak bisa dipakai juga kan. Dia akan masalah karena dihadapan dengan Amerika. Tapi yang masalah bagi Israel adalah kalau sampai Iran bebas sanksi ekonomi. Karena pasti Israel nggak bisa ngejar teknologinya, nggak bisa ngejar kesehatannya, nggak bisa ngejar ekonominya, nggak bisa ngejar apapun. Dan Iran menjadi negara adidaya baru atau regional power baru di sana. Jadi yang ditakutkan Israel itu. Maka yang dicari sekarang adalah gimana caranya serang terus, nggak peduli Trump jatuh karena apa, yang penting jalan terus, diserang terus, negara paria terus tidak akan sempat lepas sanksi.
Karena yang ditakutkan adalah jangan sampai lepas sanksi. Jadi bukan soal nuklir, bukan soal lainnya. Tapi apakah menurut Anda memang Amerika saat ini Trump nggak lagi sibuk mengimbangi langkah yang dilakukan oleh Arakci begitu, Menlu? Oh iya, Kan kalau soal itu ya, karena ini dimulai dengan Arakci pergi ke Pakistan. Pakistan ngomong, saya nggak mau ngomong, jangan sampai ke Trump ya, habis itu pergi ke Oman. Di sini ngomong sama Trump. Trump marah kan dengan omongan ini, langsung saya tidak mau kirim utusan. Tapi dari Oman dia bilang sama Oman, tolong sampaikan pesan saya, kirim ke sana Trump. Kemudian oke. Wah ternyata menarik ya. Terus dia pergi ke Pakistan, nanya, tadi ngomong apa Trump di sini? Habis itu pergi ke Rusia. Semua itu direkam dengan media. Semua direkam dengan ini, itu semua propaganda semua. Sehingga kelihatan, dan di sana Rusia terang-terangan Presiden Putin bilang, saya dukung kamu 100%. Itu semua untuk memberikan kepada dunia bahwa Iran tuh nggak sendirian, Iran betul didukung oleh ini. Kenapa? Karena bukan melawan counternya apa yang disebutkan oleh Trump, tapi melawan counter yang disebarkan oleh Mossad atau Israel. Israel ya, di mana-mana sampai se-Indonesia ada orang-orangnya yang nulis Iran itu sendirian. Iran akan pecah hubungannya antara IRGC dengan pimpinan pemerintah, bahwa tidak didukung Rusia, mana buktinya didukung Cina, segala macam. Tapi ternyata kan dia berangkat itu tercounter. Ternyata Menlu ini bebas pergi kemana-mana, nggak dilarang-larang. Itu berarti dia baik-baik saja hubungannya. Kemudian yang kedua, didukung sama Rusia itu untuk mengkonter narasi yang disebar, termasuk ke medsos kita itu kan itu jelas itu di program, karena orang percaya medsos daripada agenda setting yang di situ kan nggak detail gitu kan. Coba kan sampai kan masuk kan? Bahwa ini itu emang dimasukkan agar para pendukungnya itu menyebarkan kemana-mana bahwa item-item itu ditangkis langsung dengan tindakan itu. Jadi tidak langsung menangkis Trump itu, meskipun Trump nggak perlu ditangkis, orang sudah tahu Trump ini hektik itu bahasa Indonesianya, kemerungsung gitu ya. Mau quick win. Iya, mau quick dia win. Businessman soalnya, quick win. Pakai bahasa Indonesia. Mau dapat deal cepat. Menang cepat. Gitu. Marah tuh nanti si netizen itu ngomongnya transaksional. Nah, Abbas Abraci itu datangnya dengan keren, kalem, ganteng kan, fansnya Mbak ini kan, itu sudah mewakili dunia yang penuh dengan jago diplomasi, sopan, kemudian baik. Nah sementara satu tuh kemerungsung ya, bahasa Indonesianya apa, hektik itu apa ya? Buru-buru, itu sudah mewakili itu untuk mengantar Trump cukup itu. Tapi yang lain itu mengantar narasi-narasi yang disebarkan mengenai Iran dan posisinya, kalau boleh tahu, dimulai diplomasi militer ekonomi jelek sekali Iran saat 6 minggu yang lalu. Sekarang diplomasi jagoan, informasional boleh diadu, militer stalemate nggak berani maju kan. Ekonomi yang nginjek Hormuz siapa? Iran, bukan Amerika. Nah itu sekarang posisi terakhir yang menjadi dilema untuk exit strateginya Trump. Saya coba ke Mas Ayub, di gencatan senjata pertama tampaknya China, ada pengaruh China lah di sana. Tapi yang sekarang tampaknya buntu, meskipun kemarin Abbas Arakci bertemu dengan Putin ke Rusia begitu. Jadi sebenarnya apa yang dilihat, apakah memang si China dan Rusia ini pragmatis begitu, diminta tolong ya dibantu seperlunya begitu. Jadi buntu, negosiasinya jadi buntu. Ya baik, saya melihat ada 2 poin ya. Kenapa Arakci ini berangkat ke Moskow dan juga ke Pakistan, Oman. Tapi menurut saya yang pertama, keterlibatan China dalam menjadi mediator ini, karena yang pertama 80% lebih minyaknya China melewati Selat Hormuz itu. Jadi China ini berharap perang ini secepatnya mereda, jadi tidak mengganggu ekonominya. Yang kedua, kenapa Iran berangkat ke Moskow? Saya melihat ini dari angle yang lain, karena Iran sekarang mencari grantor atau penjamin untuk tidak akan terjadi hal yang sama terjadi tahun 2017 ketika Donald Trump keluar dari JCPOA. Dari Joint Comprehensive dari situ. Jadi sekarang kalau ada
akhirnya terjadi negosiasi dan mereka sepakat, di situ harus ada kekuatan-kekuatan besar seperti Rusia, termasuk China, mungkin Turki dan beberapa negara lain, bahwa kalau suatu hari mereka melihat dan menjadi saksi dalam negosiasi tersebut, supaya besok tidak akan terjadi pelanggaran dan tidak akan terjadi serangan terhadap Iran. Jadi mereka sekarang menurut saya ya, dia lebih cari untuk penjamin, dan salah satunya adalah Rusia untuk nanti bisa menjadi salah satu grantor dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Jadi menurut Anda, kebuntuan yang ada sekarang ini adalah karena tidak ada yang menjamin sehingga membuat Iran menjadi begitu keras? Nanti dijawab Mas Ayub, kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Buntu negosiasi dengan Iran. Ya, jadi Mas Ayub, kebuntuan menuju meja negosiasi, apakah karena memang tidak ada jaminan sehingga membuat Iran begitu keras sekarang? Rusah mungkin dulu. Bukan, maksud saya kebuntuan ini bukan karena tidak ada penjamin, tapi kenapa Irak berangkat ke Moskow, menurut saya dia lebih melihat bukan untuk cari untuk menjadi saksi dalam negosiasinya, untuk menjadi penjamin. Tapi kenapa kebuntuan saat ini yang terjadi? Karena AS masih memakai logika tekanan, sanksi, ancaman, blokade sebagai alat utamanya. Dalam kondisi seperti ini, negosiasi tidak dilihat sebagai ruang kompromi dan sebagai tekanan sepihak, karena semuanya ini datang dari pihak Amerika Serikat, dan itu yang membuat Iran menilai Trump dan warisan strateginya sebagai sumber kebuntuan. Jadi kebuntuan ini terjadi karena ada sanksi, ada ancaman, ada blokade dari pihak Iran. Nah, bagi Iran masalahnya bukan sekedar siapa duduk di meja, tapi cara memainnya itu paling penting bagi mereka. Kalau tekanan tetap jadi bahasa utama Trump dan pemerintahnya, negosiasi akan selalu buntu. Nah, kalau menurut saya, kalau ada akhirnya mereka sepakat duduk di meja perundingan dan capai kesepakatan, di situ Iran pasti akan cari penjamin supaya menjadi saksi dalam kesepakatan mereka, dan besok tidak akan terjadi pelanggaran lagi seperti yang kita saksikan. Oke, baik. Kalau Bang Riko sendiri, apakah nanti kira-kira Kongres akan memberikan restu atau justru menyetop langkah dari Trump? Atau justru mungkin akan dilewati aja sama Trump, dia cari akal lagi untuk melakukan penyerangan? Oh, pasti dia akan cari akal lain. Jadi kalau kita lihat ini tidak mungkin Amerika dan Presiden Amerika kalah, itu tidak mungkin. Jadi mereka harus menang dan menangnya besar. Tapi kalau saya mau kembali sedikit tadi ke Putin ya. Jadi kan gini, siapapun Presiden Amerikanya, Presiden Rusianya tetap Putin. Jadi ini orang ini dia sudah sangat kawakan. Pertama, dia tahu situasi global itu mendukung Iran ketimbang mendukung Amerika. Jadi secara terbuka memang dia sampaikan bahwa dia dukung Iran. Tetapi secara real ini sebenarnya Rusia sangat diuntungkan oleh situasi perang ini. Dia hanya cukup menjaga eskalasinya tidak terlalu besar, tapi dia berlangsung terus, semakin lama semakin bagus. Kenapa semakin lama semakin bagus? Dia jualan minyak, gas, pupuk makin mahal dan laku. Dan yang kedua, Ukraina. Ini sekarang Amerika nggak mau keluar duit ini bantuin Eropa untuk Ukraina. Baik. Sudah? Cukup? Oh, cukup. Baik, saya ke Pak Wibawanto, singkat saja. Jadi menurut Anda gimana? Jadi yang pertama yang disampaikan beliau itu persis dengan yang disampaikan Profesor Vali Nazar. Itu pakar Iran, profesor di Johns Hopkins University, dan memang dari kerabatnya Shah Iran lah dulu. Terus migrate ke Amerika dan jadi profesor, dan dia bilang kalau terus ditekan seperti ini dengan strategi Amerika yang evolution. Jadi evolusi, dulu kan containment, naik lagi menjadi offensive realis. Terus sama Obama di moderasi, multilateralis. Sekarang udah coercive, gitu loh, coercive realis. Gitu, tadi benar yang beliau sampaikan, perang untuk berdiplomasi. Jadi itu susah turun lagi, nah akan lanjut nih. Itu poin yang kedua ya. Poin yang ketiga, kita tidak bisa memisahkan fenomena sekarang, itu interaksi antara great power politics dengan dinamika di regional security complex Timur Tengah. Jadi kondisi saat ini ya, Rusia dan Cina tidak mau eskalasi di Timur Tengah ini meledak ya, tetapi mereka juga berharap secara strategis bahwa kemampuan Amerika tuh terpecah, berkurang karena konflik ini.
gitu. Sama seperti mereka juga tidak mau Iran punya senjata nuklir, tapi mereka juga tetap mendukung Iran di batas itu. Singkat saja, Ya, singkat. mungkin menurut saya ada beberapa skenario di mana perang ini bisa menuju di masa depan ya. Ini kan kita bicara tentang chicken game theory ini, tentang escalation ladder, siapa yang kemudian bisa mendapatkan posisi atas di dalam eskalasi tersebut. Yang pertama adalah keduanya tetap melakukan eskalasi, perangnya akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan ini adalah war of endurance. Yang kedua, di mana keduanya ini melakukan konsesi, sama-sama stand down, sama-sama bernegosiasi. Yang ketiga ini yang paling tidak mungkin adalah satu menang satu kalah dan dua-duanya ini pasti akan ada red line. Dan yang keempat, perangnya ini akan berlangsung menggantung sebenarnya. Ya, jadi kita melihat situasi seperti di Korea Utara dan Korea Selatan, di mana kemudian Amerika Serikat bisa mempertanggungjawabkan ini sebagai berhentinya kinetic warfare. Oke, baik. Kalau menurut Pak Antoni dengan blokade berkepanjangan, apakah akan berhasil membawa Iran maupun Amerika ke meja negosiasi perundingan? Saya rasa perundingan ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang hasil yang menyenangkan untuk Amerika ataupun untuk Iran gitu. Saya rasa adalah bahwa ketika Amerika menyerang itu keputusannya adalah sudah bukannya hanya nuklir saja, tetapi keputusannya menurut saya adalah harus mengganti rezim. Nah, jadi di situ adalah gamenya gitu. Nah, sampai berapa lama yang itu? Nah, itu kita lihat sampai sejauh mana mereka bisa menyerang presisi tadi gitu. Ya, sementara ini sampai 1 bulan ini tidak berhasil ya di bulan Maret gitu. Nah, ini yang kita lihat tuh. Baik, terima kasih Pak Antoni dan seluruh narasumber yang sudah hadir di studio dan tentu saja teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah hadir. Dengan demikian saudara, saya menutup Bola Liar. Sampai jumpa minggu depan.